Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hari ini bicara mengenai tubuh di neraka sebenarnya bukan bermaksud mengada-ada. Kita bukan hanya mengisi pikiran kita dengan satu informasi. Tentu saja kebenaran itu memiliki implikasi. Implikasi yang tentu harus menantang kita atau memuat panggilan supaya kita bertindak atau bereaksi. Nah, nanti kita akan lihat. Pada umumnya orang berpandangan bahwa alam setelah kematian adalah alam roh. Dan keadaan ini adalah keadaan selamanya. Semua serba roh. Jadi surga maupun neraka adalah alam roh yang dimensinya berbeda sama sekali dengan kehidupan di bumi ini. Itulah sebabnya dalam pikiran banyak orang, saudaraku, dalam pikiran banyak orang, surga adalah tempat manusia beristirahat selamanya dalam keadaan roh. Jika demikian, bagaimana pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita akan makan dan minum bersama dengan Tuhan di kerajaannya nanti? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus membawa pikiran kita pada suasana dunia pada zaman Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada waktu itu, saudara. Murid-muridnya adalah orang-orang yang merindukan sebuah kehidupan yang makmur, yang bahagia, yang berjaya. Mereka meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Itu kan pada dasarnya mereka ingin mengubah nasib mereka. Dan mereka mempertaruhkan harapan itu kepada sosok rabi atau guru dari Nazaret ini. Yang sangat mereka harapkan akan dapat mengubah nasib mereka. Konsep berpikir murid-murid pada waktu itu sama seperti konsep berpikir orang-orang Yahudi, bahwa kemerdekaan yang mereka harapkan itu kemerdekaan secara politis. Kemerdekaan dari penjajahan kekuasaan bangsa asing. Pada dasarnya memang mereka ingin memiliki satu kehidupan yang makmur, saudara. Nah, ketika Tuhan berkata, kamu akan makan minum bersama dengan aku di kerajaan surga. Jika makan minum di situ maksudnya alam roh, dan Tuhan tidak menjelaskan, Tuhan itu tricky. Tuhan itu jadi jahat. Karena makan minumnya memang makan minum secara versi yang mereka tahu, maka Tuhan menyampaikan itu. Jadi alam fisik. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa dia bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Yang namanya Allah orang hidup ini berarti fenomena kehidupan yang kita kenal di bumi dengan sistem siklus kehidupan dan metabolisme tubuh manusia seperti yang kita miliki, dengan segala kesenangannya, itulah yang akan digelar kembali di kehidupan yang Tuhan janjikan itu. Di sini Tuhan pasti berbicara mengenai hidup yang kita kenal, bukan hidup yang tidak kita kenal. Pasti Tuhan berbicara mengenai jenis hidup, model hidup yang mereka kenal, bukan jenis atau model hidup yang mereka tidak kenal. Kehidupan yang diperkenalkan kepada kita dalam penciptaan, itu menunjukkan hasil ciptaan Tuhan yang sudah sempurna. Hanya tentu nanti di dunia akan datang, tidak ada kematian, saudaraku. Tidak ada kematian. Sebagaimana manusia yang ke surga bukanlah dengan berkeadaan sebagai roh,
tetapi mengenakan tubuh kebangkitan yang bersifat fisikly. Demikian pula manusia jahat yang masuk neraka atau yang masuk kehinaan kekal, logikanya juga mengenakan tubuh yang bersifat fisik. Nah, itu berangkat dari Daniel pasal 12 ayat yang kedua ya. Saya juga cantumkan di sini, saudara. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Semua bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi sama-sama bangun dengan tubuh fisik. Tapi yang satu akan menerima kemuliaan kekal. Dan pada waktu itu yang saya pahami ya, itu pengangkatan. Dan mereka yang dipandang jahat, secara fisik pun menuju api kekal. Dan api kekal, kita akan melihat api kekal itu api fisik. Api fisik yang dalam bahasa Yunaninya pur. Adapun api yang dikisahkan di Lukas pasal 16, orang kaya dan Lazarus, itu bukan pur tapi floks. Dan di kematian kedua, itu pur apinya, bukan ini. Jadi dengan tubuh kekal, maksudnya dengan tubuh fisik akan masuk ke dalam api kekal. Dan ini bukan nakut-nakuti saudara. Alkitab berkata begitu. Bagaimana realisasinya ya? Nanti akan terjadi. Nah di Matius 10 ayat 28. Tuhan Yesus berkata begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun soma. Baik jiwa maupun soma. Tubuh. Bukan petoma. Kalau petoma itu jenazah. Tuhan yang bicara. Dan kalau kita percaya bahwa itu ditulis oleh narasumber yang bisa dipercaya oleh ilham roh, jadi tubuh itulah yang nanti dibuang ke neraka. Bahwa neraka itu ya bumi ini yang akan menjadi lautan api. Pur. Betapa ngerinya ketika seseorang menuju pur. Memang tidak terlalu jelas apakah manusia yang akan dibinasakan di neraka memiliki jenis tubuh kebangkitan seperti orang benar. Tidak jelas. Dan saya juga tidak mau mengarang di sini. Jawaban terhadap pertanyaan ini tidaklah penting sebenarnya. Ya buat apa kita tahu? Yang penting bagi kita bahwa yang masuk surga adalah tubuh kebangkitan kita. Tubuh kebangkitan seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Tubuh mereka yang akan dibinasakan tidak dipersoalkan. Sebab hal itu tidak bertalian dengan orang percaya yang memiliki pengharapan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kalaupun kita tidak tahu, tidak akan menambah iman atau mengurangi iman. Tapi jika kita hendak sungguh-sungguh mau mengerti ya, tidak apa-apa. Kita akan coba untuk melihat. Filipi pasal 3, kita mulai dari ayat yang ke-17 boleh. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Hidup Paulus itu standar ya. Terus? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Sebagai musuh salib Kristus. Terus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, yang penting buat kita kan tubuh kita adalah tubuh seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun secara detail kita juga tidak bisa menjelaskannya sekarang, tetapi yang pasti itu tubuh kekal, tubuh yang tidak akan mengalami kematian lagi. Jadi kita sulit menjelaskan jenis tubuh orang yang tidak benar atau jahat di mata Tuhan yang masuk ke dalam api kekal itu. Tapi kalau kita mau tahu, coba kita pertimbangkan penjelasan ini ya. Dalam Daniel 12 ayat 2 disebutkan bahwa orang benar akan masuk hidup atau mengalami hidup kekal. Sedangkan orang terhukum tidak disebutkan ada kata hidup. Ini penting. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa mereka di neraka ada kehidupan seperti yang ada di surga. Dengan hal ini dapat dipastikan bahwa tidak ada kehidupan di neraka seperti yang ada di surga atau di langit baru dan bumi yang baru. Jadi tidak ada kehidupan. Tidak pernah dinyatakan dalam Alkitab bahwa di neraka akan ada makan dan minum. Nah, kalau tidak ada kehidupan di neraka, untuk apa manusia memiliki metabolisme tubuh seperti tubuh kebangkitan orang percaya di langit baru, bumi baru? Karena tidak ada kehidupan, maka sangat besar kemungkinan metabolisme tubuh manusia di neraka berbeda dengan tubuh kebangkitan orang percaya di langit baru dan bumi baru. Ini kan masalahnya nanti tertumbuk pada pertanyaan, kalau tubuh nggak makan mati kan Pak? Kan gitu. Jelas mati. Jadi di neraka itu berapa lama? Kan masalahnya itu. Ya. Pertanyaan yang selalu menggelitik jika dipersoalkan adalah, apakah tubuh manusia yang di neraka bersifat kekal? Nah, sebenarnya pertanyaan ini juga mempersoalkan apakah ada kekekalan di dalam neraka dengan tubuh yang tidak makan dan tidak minum. Kalau di neraka tidak ada kehidupan. Jika tubuh di surga ada tubuh secara fisik yang mengkonsumsi makan dan minum untuk kelangsungannya, maka sulitlah mengatakan bahwa tubuh manusia di neraka abadi. Sebab kalau di neraka tidak ada kehidupan, tidak akan ada makan dan minum, bagaimana tubuh akan eksis? Tapi kan kalau saudara membaca banyak buku-buku ya, yang lidahnya ditarik, ditusuk, dipotong, terus muncul lagi, dipotong lagi, muncul lagi, tangan yang mencuri dipotong, terus muncul lagi, siksaan abadi. Itu tidak di Alkitab, tidak ada di Alkitab, tidak ada di Alkitab, Anda tidak perlu mempercayainya. Anda tidak perlu mempercayainya. Itu akan memberikan image Allah kita itu sadis, kejam. Ya. Dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dikatakan bahwa adanya fakta kebinasaan. Nah, kebinasaan di sini tidak boleh dimengerti sebagai lenyap atau hilang. Tetapi kebinasaan di sini menunjuk suatu keadaan yang tidak memiliki nilai, tidak ada mutu, tidak ada mutunya sama sekali. Aletros, destruction, itu dalam bahasa Inggris versi King James, saudaraku, yang berarti kerusakan atau kehancuran. Walaupun kita menemukan kata aletros artinya kehancuran atau kerusakan, saudara, tapi sebenarnya fakta sebenarnya kita tidak pernah tahu. Tetapi keterpisahan dengan Allah adalah keadaan yang tidak ada mutunya sama sekali atau sebuah kehancuran. Bila kita kaitkan dengan kata hidup kekal, maka hidup kekal bukan hanya berbicara mengenai panjangnya hidup, dalam hal ini panjangnya hidup nanti di surga, tapi dalamnya hidup. Kualitas hidup atau mutu hidup. Orang yang memiliki Tuhan Yesus dan hidup
dalam persekutuan dengan Tuhan adalah orang yang hidupnya bermutu, bukan hanya nanti di surga, tetapi juga sementara sekarang ini di bumi, saudaraku. Sementara sekarang ini di bumi. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, kita tidak tahu jenis tubuh orang yang masuk neraka. Kalau di bumi baru, langit baru ada makan minum untuk kelangsungan hidup, tidak ada kehidupan. Tidak pernah kita menunjuk neraka itu ada kehidupan. Yang jelas dari apa yang kita pahami melalui Alkitab hanya lautan api. Nah, kalau demikian, bagaimana dengan tubuh manusia yang tidak makan minum? Eksis nggak? Logikanya tidak. Nah, apa pengertian kekal dan selama-lamanya ini? Jangan digambarkan lidah yang suka bohong, lidah ditarik, dipotong, muncul lagi, dipotong lagi. Atau tangan dipotong karena mencuri, lalu muncul lagi, dipotong lagi. Itu memberikan satu gambaran Allah yang kejam dan kurang kerjaan. Apalagi kalau digambarkan iblis yang nyiksa. Iblis yang nyiksa. Nggak ada begitu-begitu, saudaraku. Saya ngomong gini bukan supaya Anda tidak takut masuk neraka ya. Ayo masuk aja, nggak apa-apa kok. Bukan. Keterpisahan dengan Allah itu hal yang dahsyat. Itu mengerikan, saudaraku. Mengerikan. Oleh sebab itu, sejak kita hidup ya kita harus menemukan Tuhan, saudara. Harus menemukan Tuhan. Sebulan setengah yang lalu, saya kemukakan di Suara Kebenaran satu pemberitaan firman yang di dalamnya ada satu kesaksian hidup di mana tengah malam saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, buatlah aku menemukan Engkau. Tolonglah aku untuk menemukan Engkau, Tuhan. Nah, sekilas kan bisa salah dimengerti loh, apa pendeta ini belum menemukan Tuhan. Dari keberagamaan saya sejak kecil, saya sudah menemukan Tuhan di dalam keberagamaanku. Dari sekolah teologi saya menemukan Tuhan di dalam teologiaku. Tapi sekarang kita menganggap bahwa kita belum pernah jadi Kristen, belum pernah punya teologi. Aku mau mengerti benar suaramu, pikiranmu dengan jelas kutangkap, dan perintahmu kutangkap. Kalau Tuhan itu real, aku harus menemukan Dia. Terlepas dari apa pengalamanku tentang Tuhan sejak kecil, karena pengalaman itu seringkali juga subjektif yang tidak jujur. Lalu apapun teologi yang saya miliki, karena teologi kita bisa hasil dari penalaran atau pemikiran atau logika buku dan teolog-teolog yang belum tentu betul-betul pas. Tapi kalau ketemu face to face dan dia memberikan pimpinannya, suaranya, itu kan pasti benar, saudara. Ya tentu saya bicara ini setelah saya punya landasan ya. Kalau tidak punya landasan, waduh kacau juga itu, saudaraku. Saya sudah punya landasan juga. Nah, maksud saya mengatakan ini begini, saudaraku. Seberapa sih hebatnya kita hidup ini kalau kita belum menemukan Bapa yang melahirkan kita. Bapa, Allah Bapa. Roh kita ini kan roh dari Bapa. Jadi anak terhilang yang kembali ke rumah Bapa itu jangan hanya dipahami orang Kristen yang pindah agama masuk Kristen lagi, atau orang Kristen yang main pelacuran atau perjudian atau segala bentuk dosa lalu balik ke gereja. Anak yang terhilang. Itu terhilang dari gereja, terhilang dari agama Kristen. Tapi apakah betul-betul menemukan Bapa? Nah ini, menemukan Allah Bapa. Saya sudah memberikan rumusan-rumusan ya. Bahwa Allah itu punya anak. Allah Bapa itu punya anak. Anak tunggalnya Tuhan Yesus. Disebut tunggal karena tidak ada duanya. Yang, maaf ya, yang jenis ini nggak ada duanya.
Dia tidak diciptakan karena dia keluar dari Bapa, dan dia yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Makanya dia bisa ditelanjangi, dikosongkan untuk jadi manusia. Bahwa Tuhan Yesus itu dipercayai Bapa untuk menerima kekuasaan memerintah atau menerima kemuliaan. Nah, Tuhan Yesus juga diizinkan Bapa membagi kemuliaannya kepada saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Orang yang serupa dengan Tuhan Yesus. Siapa orang yang bisa serupa dengan Tuhan Yesus? Yang menemukan Bapa dan mengerti kehendaknya. Jadi, seberapa hebatnya hidup kita, saudara? Seberapa hebatnya hidup kita? Betapa indahnya kalau kita menemukan Bapa. Kita mengerti kehendaknya. Hidup di dalam kehendaknya. Betapa itu luar biasa. Nah, saudara, kita menjadi Kristen itu fokusnya hanya ini, saudara, ya. Jangan menjadi rusak karena liturgi. Jangan jadi rusak hanya karena dominasi tokoh atau sosok pemimpin agama. Seakan-akan bisa menjadi perantara antara Allah dan umat. Saudaralah yang harus mencari Tuhan dan menemukan Tuhan tanpa perantara. Sebab hanya satu perantara kita. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Temukan Tuhan, saudara. Dan kalau kita tidak menemukan Tuhan hari ini, kita tidak pernah menemukan Tuhan lagi. Sebab kesempatan kita menemukan Tuhan itu hanya di bumi ini. Dan kalau kita gagal menemukan Tuhan, terpisah dari Dia, itu keadaan yang sangat mengerikan, saudara. Sangat mengerikan. Jangan anggap remeh hal ini. Sebab Alkitab, Wahyu 20 ayat 14, menunjukkan adanya keputusan akhir setelah setiap orang dibawa kepada penghakiman Allah, yaitu lautan api dan kematian kedua. Ini akhir sejarah hidup manusia yang tidak benar, yaitu lautan api. Nah, pertanyaannya, saudara, sudah jadi manusia yang tergolong hidup benar atau belum hidup benar? Ayo kita tanya diri kita. Sebab waktu kan bergulir terus, saudara. Kita bisa kehilangan kesempatan. Saudara, persoalkan, setelah kita memahami soal ketritunggalan ini ya, kita jadi begitu menghormati Bapa. Kita baru mengerti betapa besar peranan Tuhan Yesus. Tanpa Dia kita tidak bisa bertemu dengan Bapa. Lalu kita berusaha untuk mengerti kehendaknya, untuk berjalan sesuai kehendaknya. Berusaha untuk pantas disebut anak-anak Bapa di surga. Lalu lihat hidup kita, waduh, kayaknya ini belum pantas disebut bangsawan surgawi untuk masuk rumah Bapa. Nah, saudara, ini yang harus membangkitkan perasaan krisis. Dan perasaan krisis ini menggerakkan kita untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Sebab kita akan pasti diperhadapkan kepada kematian kedua atau kehidupan kekal bersama Tuhan. Kematian kedua, lautan api, atau yang tepat disebut sebagai apa? Danau api, limnetopuros, itu menunjukkan berakhirnya kehidupan. Seseorang yang berdosa, seluruh keindahan hidupnya berakhir sejak jantungnya berhenti berdetak. Tetapi orang benar justru ketika jantungnya berhenti berdetak, kehidupan baru dimulai. Nah, sekarang saudara mau memilih kehidupan hari ini atau kehidupan nanti? Rasanya baru bulan belakangan ini, saya baru menghayati apa artinya memindahkan hati di surga.
Ya artinya lebih baik dari 4-5 bulan yang lalu, saudara. Aku baru tahu loh rasanya memindahkan hati. Saya katakan, kalau kita itu nggak sampai patah hati dengan dunia ini, kecewa, kayaknya kita susah loh memindahkan hati di surga. Ya saya nggak tahu orang lain begitu enggak, kalau saya sih begitu. Kalau nggak sampai dalam luka kita, dalam, kecewa, pahit gitu. Bukan sama orang ya, sama hidup. Ya hidup cuman begini ya. Itu. Nah itu tentu karena banyak alasan. Waktu kita merasa ditinggalkan semua orang, kita pahit. Ya kita nggak dendam, cuman ya kok hidup begini ya. Waktu kita merasa sepi, udah punya barang ini juga sudah nggak seneng-seneng amat punya barang itu, ya cuman begitu gitu. Nah itu baru orang bisa memindahkan hati di surga. Jadi begini saudara, ini kuburan ya. Orang yang mau menikmati hidup di sini, dia tidak mungkin menemukan hidup yang Tuhan sediakan di langit baru, bumi baru. Sebab kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudara. Saudara harus tahu bahwa iman itu sangat eksklusif. Jadi jangan membuat murahan iman itu. Jangan merasa sudah Kristen berarti beriman. Apa itu beriman, saudara? Jadi kalau orang mencari kesenangan dunia, begitu mati, selesai. Selesai. Akhir segala keindahan. Tetapi kalau keindahan hidup hari ini kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, kematian kita itu baru awal dari sebuah awal kehidupan. Kalau Alkitab mengatakan yang sejajar dengan ini, saudara, sejajar dengan ini, Alkitab mengatakan begini, saudara. Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang mempercayakan kepada kamu hartamu sendiri. Jadi harta kita sendiri itu di sini. Nah, saudara berani enggak begitu, saudara? Berani enggak di situ? Murid-murid Tuhan itu konyol. Konyol. Meninggalkan keluarga, pekerjaan, ikut sosok anak tukang kayu yang mengaku utusan Allah. Konyol loh. Saudara kalau hidup di zaman itu, waduh lihat Petrus, Yakobus, Natanael, konyol. Apa yang kamu harapkan dari pria itu? Yang akhirnya mati disalib, saudara. Tapi hari ini kan mereka semua ada di rumah Bapa, saudaraku. Hari ini semua mereka di rumah Bapa. Dan keputusan mereka ternyata tidak mengecewakan. Mereka tidak pernah menyesal dengan keputusan mereka. Mereka berani ambil resiko itu. Memang mereka mau mengubah nasib. Jadi Tuhan berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Itu bukan alam roh yang tidak mengerti. Kamu pasti akan senang bersamaku. Berani tidak kita melepaskan semua ini? Bukan berarti lalu Anda kasih uang di gereja gitu. Enggak gitu saudara. Atau kasih uang ke saya apalagi. Bukan. Tapi jangan terikat di sini saudara. Jangan terikat di sini. Nah kalau kita sudah mengerti kebenaran ini kan akhirnya kesimpulannya adalah kita tidak mengharapkan banyak orang datang ke gereja kalau hanya mau kebaktian. Kalau saudara tidak memiliki niat untuk betul-betul tidak sungguh-sungguh punya niat masuk langit baru, bumi baru, ya untuk apa ngurusin orang-orang itu? Memang ini jadi ekstrim kesannya, tapi memang tidak ada pilihan. Begitu, saudara. Kita nanti punya tubuh kebangkitan dan akan menikmati kehidupan yang sangat sempurna. Kalau kita di sini ya makan bersama lunch atau dinner, rasanya masih pengen ngobrol sampai jam 12, tapi waktu harus memisahkan kita. Nanti di langit baru kita akan sama-sama terus di pinggir pantai. Ya serius. Betul-betul kehidupan. Ada musik, ada seni, ada budaya. Dan setiap hari ke-7 ada istirahat, sabat abadi.
Nah kalau sampai Anda terbuang dari hadirat Allah, waduh, betapa mengerikan itu. Ini bukan nakut-nakutin saudara, itu fakta saudaraku. Sekarang saya jadi lebih takut saudara, lebih takut. Nanti orang begitu bangun di kekekalan, aku buat apa? Itu. Makanya ratap tangis dan kertak gigi. Baru ada ratap tangis dan kertak gigi. Nah itu dibayangkan. Mengerti saudara? Atau sudah di jalan ini ya, nggak sabar gitu. Terus ketemu orang sudah maki tuh. Orang itu jadi marah, bawa batu, bueng, lempar kaca, dues. Di situ ada anak kecil, ada bawa bayi, dues kena kaca bayinya. Wah, bawa ke rumah sakit, langsung tit. Wah, jantungnya hampir kena kan. Anda bilang, kenapa terjadi? Lewati aja, nggak akan kejadian seperti ini. Itu terjadi nanti, itu lebih dahsyat lagi di kekekalan. Makanya ya saudara, Tuhan berkata, apa gunanya orang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Tubuh yang cakep-cakep ini, jangan sampai terbuang ke neraka. Ini akan dikubur di tanah. Tapi DNA orang tidak rusak loh. Ya. Tuhan akan membangkitkan, entah bagaimana proses kebangkitan itu. Ya biar dibakar juga DNA-nya nggak robah. Lalu kita punya tubuh kemuliaan. Betapa sulitnya meyakini itu. Betapa sulitnya meyakini itu. Yakin Pak? Belum keyakinan yang benar. Kalau keyakinanmu itu benar, mesti merubah hidup. Dan Anda baru berjuang melawan kedagingan, melawan jiwa yang rusak, lalu berjuang terus. Saudara mau berubah? Saudara mau berubah? Ya, ayo kita berubah yuk. Ayo kita berubah yuk. Ayo kita berubah. Yang tidak perlu kita lakukan, tidak usah kita lakukan. Yuk kita berubah yuk, kita bertobat terus. Terus mau berubah. Ya. Tuhan, aku brengsek banget Tuhan. Tapi tidak hanya berdoa aku brengsek banget Tuhan. Tapi aku mau tidak brengsek lagi. Dan kita yang harus berusaha merubah diri kita. Jangan sampai dibuang ke dalam Thanatos atau maut. Atau lautan api. Tapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Itulah kematian yang kedua. Ya sekarang kita lihat Anda termasuk ini enggak? Penakut kok masuk neraka? Penakut itu bahasa orang yang tidak mempercayai Tuhan. Nah, ini kalau saudara mulai mengerti Bapak, waduh luar biasa saudara. Ingin nanti saya menjelaskan soal Allah Tritunggal ya saudaraku. Saya menemukan hal yang baru soal itu saudara. Bapak. Ya. Jangan takut dengan kita mengenal Allah sebagai Bapak. Kita akan takut dan hormat akan Dia dan tidak takut akan dunia ini. Lautan api digambarkan dengan sebutan Gehenna, neraka. Jadi bisa besar, hampir pasti besar kemungkinan maksudnya. Hampir pasti bahwa yang disebut Gehenna adalah itu, Limetopuros. Itulah sebabnya kalau Tuhan Yesus berbicara mengenai tempat orang-orang jahat, di mana ada api yang menyala-nyala atau tempat penghukuman, maka Tuhan menggunakan kata Gehenna. Nggak ada kehidupan. Ini terminal terakhir. Orang yang tidak hidup sesuai kehendak Allah akan berakhir. Sepanjang hidup kita adalah pergumulan menghindarkan diri dari tempat celaka ini sampai kita benar-benar terhindar, saudara. Kalau sekarang masih mungkin belum.
artinya masih kemungkinan keseret. Harus sampai kepada point of no return. Point of no return. Titik tidak balik. Udah terus. Titik tidak balik, saudara. Orang kalau sudah titik tidak balik itu orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru tidak akan balik lagi. Jadi kalau saudara sudah jadi Kristen orang baik itu belum tentu Anda sudah lahir baru. Belum tentu. Anda sudah lahir baru. Belum tentu. Belum tentu. Menurut saya tidak sedikit orang yang sekolah Alkitab jadi pendeta belum lahir baru. Belum lahir baru. Lahir baru itu orang yang sungguh-sungguh memindahkan hati di surga. Menghayati dia adalah anak Bapa di surga. Dia pasti tidak akan melukai hati Bapa di surga. Dia pasti merasa kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia akan berjuang membela kepentingan kerajaan Bapaknya dengan segenap jiwa. Oh, beda, saudara. Beda sekali. Nah, sepanjang hidup kita itu kita harus menghindari itu saja. Itu saja yang harus kita takuti. Maka Tuhan harus berkata, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membuang jiwa dan tubuh di dalam neraka. Neraka adalah tempat orang-orang yang dihukum Tuhan. Mereka masuk siksaan kekal. Tapi orang benar ke dalam hidup kekal. Jadi siksaan kekal ini diidentifikasi dengan kengerian kekal yang dahsyat. Tempat yang diwarnai dengan beberapa atribut. Dan atribut yang paling dimunculkan dan paling menonjol adalah api dan belerang. Pur, ya. Floks, tapi yang penting di sini pur. Jadi floks adalah api dalam arti figuratif, sedangkan pur itu artinya api fisik. Nah, ini yang di 2 Petrus 3 kita baca ayat 9 sampai 13. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, tidak menghendaki seorang pun yang binasa. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ulangi Pak, ayat 12 Pak. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kalau dalam aslinya itu, teketa itu meleleh. Hancur itu meleleh dalam teks aslinya. Melt. Akan meleleh. Ya, terus? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, berapa banyak kita yang menantikan langit baru, bumi baru? Jadi begini Bapak Ibu. Jangan bertanya mengenai jenis tubuh di dalam neraka karena kita nggak perlu tahu. Tapi kita harus yakin bahwa kita punya tubuh seperti tubuh ini di kerajaan surga. Ya, makan itu enak, lidah masih bisa menikmati, tidur nyenyak, dan semua mekanisme hidup yang kita miliki atau kita jalani hari ini dengan segala metabolismenya, saudara. Ya, jadi kita jangan pusingkan itu, yang penting kita bakal punya kehidupan lagi. Nah, sekarang masalahnya adalah, saudara, berapa banyak kita yang sungguh-sungguh menantikan itu? Kalau zaman Petrus tulis surat ini, itu kan orang Kristen memang
terdesak oleh keadaan, sehingga sama sekali tidak punya kenyamanan hidup. Sama sekali tidak punya kenyamanan hidup. Mereka dikondisi untuk menantikan dunia lain. Dan kalau kita membaca tulisan Paulus itu termasuk orang yang eskatomania, mania untuk kedatangan Tuhan. Karena memang tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati nyaman di bumi ini. Oleh sebab itu, Paulus betul-betul hanya menantikan Tuhan. Dan mereka pada waktu itu yakin Tuhan akan datang pada zaman itu. Paulus mengatakan kan, yang tidak menikah ya udah seperti aku, karena saat-saat ini hari terakhir Tuhan akan datang kembali. Padahal belum kan, zaman itu belum kan. Ya. Belum secara dalam arti parousia, dalam arti kedatangan Tuhan belum. Tapi kan kematian mereka alami setiap saat, karena mereka ada orang-orang yang teraniaya dan dianggap sebagai ancaman bagi agama Yahudi maupun kekaisaran Roma. Mereka bisa mati setiap saat. Jadi Tuhan membiarkan Paulus itu seakan-akan yakin bahwa Tuhan akan datang pada waktu itu. Ya sudah, biarin. Toh mereka juga bisa mati setiap saat kok. Tuhan nggak bilang gini, nah belum, nanti tahun 2000 sekian lah ya gitu. Enggak. Seperti Abraham kan tidak tahu bahwa negeri yang dicari tidak ada di bumi ini. Ternyata mau mati, baru lihat dari jauh dia melambai-lambai. Nah, kalau zaman Petrus menulis itu kitab, orang-orang Kristen dikondisi untuk menantikan dia. Zaman kita tidak mengkondisi. Lebih sulit untuk kita. Karena terbuka lebar-lebar segala peluang atau kesempatan untuk menikmati dunia. Dan kita menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh pun tidak dipukul Tuhan. Tidak dihukum Tuhan. Yang sungguh-sungguh pun seakan-akan sama saja dengan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, coba kita sekarang lihat yang sungguh-sungguh sama yang gak sungguh-sungguh. Kayaknya sama saja. Bahkan yang sungguh-sungguh pun bisa diblame orang, diomongin, dizolimi atau dibully. Udah gak ada yang benar semua kita. Ya udah, gak ada yang benar. Tapi kan suatu hari kelak, semua rapot terbuka. Ngerti enggak? Semua rapot terbuka. Semua kita kan telanjang di hadapan Tuhan. Berani nggak kita punya komitmen seperti murid-murid Tuhan Yesus? Aku pilih pria ini. Dia akan mengubah nasibku. Berani nggak kita berkata, aku memilih Tuhan Yesus, dia akan merubah nasibku. Nah, kalau orang masih ingini nasibnya dirubah di bumi ini, ya nggak bisa. Murid-murid Tuhan Yesus itu dengan kondisi aniaya itu, akhirnya kan mengerti bahwa mereka harus menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan akan merubah nasibku di rumah Bapa. Betul nggak? Orang Kristen sekarang diajar merubah nasib di bumi ini. Dengan teologi kemakmuran, dengan manipulasi kuasa Tuhan. Jadi rusak. Jadi kampungan kita. Jadi kondisi orang Kristen pada zaman Petrus itu, saudaraku, memaksa orang Kristen betul-betul menantikan kedatangan Tuhan. Zaman kita tidak. Karena segala peluang untuk menikmati dunia terbuka. You boleh ke gereja, you bisa nggak ke gereja, you ngaku anak Tuhan juga nggak apa-apa gitu. Tidak mengkondisi kita jadi militan, saudaraku. Nah, kita berani nggak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, pria ini bisa merubah nasibku. Memang pada mulanya salah motivasi. Tapi berikutnya kan mereka benar motivasinya. Tahu bahwa Tuhan akan datang menjemput mereka dan akan membawa ke rumah Bapa. Yakin itu, mereka memilih itu. Walaupun nyawa mereka taruhannya. Di Kolosium, waduh, kisah yang sangat miris. Tapi orang Kristen setia luar biasa, saudara. Nah, sekarang kita berani gak berkata, aku memilih Tuhan Yesus. Di mana orang-orang hampir tidak ada yang memilih Tuhan Yesus. Kita milih nih Pak. Belum. You belum milih. You cuma mau aman aja di bumi. Belum bukan berarti tidak ya. Belum. Kita semua terus. Saya termasuk belum sempurna juga. Tapi saya harus lebih dulu langkahnya dari saudara.
Kalau langkah saya tidak duluan, saya tidak bisa ngomong begini deh. Kayaknya tidak mungkin. Hebat banget munafik saya gitu. Maksud saya ngomong begini adalah supaya saudara-saudara itu serius. Kita sudah makin mengerucut nih. Makin mengerucut nih. Semua kebenaran kita pelajari makin mengerucut nih. Udah kelihatan sekarang arahnya. Wah, mulai mengerucut terus nih. Pokoknya betul-betul yang kuingini engkau saja. Amin.